Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 yang hebat, kita berjumpa kembali pada video pembelajaran. Pada video ini, kita akan membahas bab 3 pada pelajaran IPAS kelas 4 di semester 1. Semoga kalian bisa menyimak video ini dengan baik, dan memahami materi yang disampaikan dalam video. Pembahasan kita yang pertama adalah tentang peta. Kita akan mempelajari komponen-komponen yang terdapat pada peta. Apakah sebelumnya kalian pernah melihat peta? Apa itu peta? Ya, peta adalah gambar bentuk permukaan bumi yang digambar pada sebuah bidang datar dengan skala tertentu. Peta biasanya digunakan untuk menunjukkan lokasi atau daerah, bentuk, atau hubungan geografis antar daerah. Bentuk peta pada saat ini dibedakan atas peta konvensional dan peta digital. Peta konvensional biasanya hanya sebuah gambar cetakan. Sedangkan peta digital adalah sebuah gambar elektronik yang bisa diakses melalui perangkat seperti smartphone ataupun perangkat komputer. Jenis peta dibedakan atas peta umum dan peta tematik. Peta umum adalah peta yang menampilkan berbagai informasi geografis secara umum, tanpa fokus pada satu hal tertentu. Contoh peta umum misalnya, peta dunia atau peta wilayah. Sedangkan peta tematik adalah peta yang fokus pada satu tema atau topik tertentu. Contoh peta tematik misalnya, peta curah hujan, peta persebaran penduduk, peta jenis tanah. Coba kalian perhatikan peta berikut. Pada peta tersebut terdapat judul peta, tanda arah mata angin, garis astronomi, legenda peta, skala peta, inset peta, dan informasi lainnya. Apa itu judul peta? Judul peta itu ibaratnya seperti label. Label yang membuat peta menjadi lebih jelas dan terarah. Kalau tidak ada judul, pembaca peta akan bingung dan tidak tahu ini peta apa. Apa itu arah mata angin? Arah mata angin adalah gambar petunjuk arah yang digunakan pada peta. Arah mata angin pada peta biasanya sebuah gambar yang menunjukkan arah utara, timur, selatan, dan barat. Arah mata angin ini bermanfaat sebagai navigasi untuk menentukan arah, sehingga pembacaan peta menjadi lebih mudah. Garis astronomi. Apa itu garis astronomi? Garis astronomi adalah garis-garis imajiner pada peta atau globe yang menunjukkan letak suatu tempat di permukaan bumi berdasarkan koordinat lintang dan bujur. Garis lintang adalah garis imajiner yang sejajar dengan khatulistiwa. Garis ini membentang dari barat ke timur. Sedangkan garis bujur adalah garis imajiner yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan. Fungsi dari garis astronomi ini adalah memudahkan mengetahui posisi pasti suatu tempat di bumi, menentukan zona waktu pada suatu tempat, membantu navigasi dan pemetaan pada dunia transportasi penerbangan dan pelayaran. Legenda peta. Legenda peta sering disebut juga keterangan peta. Fungsi dari legenda peta adalah sebagai petunjuk atau keterangan agar orang yang membaca peta bisa memahami simbol-simbol yang ada di dalamnya. Simbol-simbol peta biasanya terdiri atas simbol garis, warna, titik, maupun gambar. Dengan memahami simbol-simbol peta yang terdapat pada legenda peta, maka kita dapat memahami isi peta dengan mudah. Berikut kita jelaskan simbol-simbol peta, agar kalian lebih memahami lagi. Yang pertama, ada simbol garis. Simbol garis dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang memanjang. Misalnya, garis merah tebal menggambarkan jalan raya. Garis hitam tipis menggambarkan jalan kecil. Garis dengan silang kecil menggambarkan rel kereta api. Garis biru berkelok menggambarkan sungai. Garis putus-putus menggambarkan batas wilayah suatu daerah atau negara. Simbol warna. Simbol warna dipakai untuk menunjukkan wilayah yang luas. Misalnya, warna hijau muda menggambarkan dataran rendah. Warna hijau tua menggambarkan hutan. Warna coklat menggambarkan pegunungan atau dataran tinggi. Warna biru muda menggambarkan laut dangkal. Warna biru tua menggambarkan laut dalam. Dan warna kuning menggambarkan gurun atau padang rumput.
simbol titik maupun gambar. Simbol ini dipakai untuk menunjukkan lokasi atau tempat. Misalnya, kota, desa, bandara, pelabuhan, tempat ibadah, dan rumah sakit. Nah, itulah tadi pembahasan kita pada video pembelajaran ini. Selanjutnya, akan kita lanjutkan ke materi tentang skala peta di pembahasan 2 pada video pembelajaran selanjutnya. Semoga pada pembahasan kita yang pertama ini, kalian bisa memahami materi yang disampaikan dalam video. Tetap semangat belajar, dan selalu menjadi pribadi yang baik dan unggul.